Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, salam sejahtera, selamat pagi untuk kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan, diberikan kemudahan mencari rezeki, kemudahan belajar ya, kemudahan belajar. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan ini channel ini saya memanfaatkan sesuai dengan pandemi harus daring, makanya saya memakai channel YouTube saya untuk media pembelajaran kepada murid-murid saya. Untuk saat ini saya tidak membuat konten tentang sepeda, tidak membuat konten tentang goes dan lain-lain. Saya akan menjelaskan materi untuk murid-murid saya. Kebetulan saya mengajar di SMP dan di SMK Bakti Ilham, kelas 7 di SMP, kelas 11 di SMK, dan 12 ya di SMK. Semua jurusan TKR, PBS, dan TKJ. Saya di sini mengajar bahasa Indonesia. Saya mengajar bahasa Indonesia. Mengapa saya menggunakan YouTube? Karena mudah diakses. Apabila siswa dan siswi atau orang tua yang mendampingi, apabila kuota habis, bisa dilihat sewaktu-waktu ya. Sewaktu-waktu misalkan sekarang lagi nonton terus kuota habis, bisa dilihat lagi besok hari, bisa dilihat lagi minggu depan atau bulan depan. Itu bisa diakses. Kalau aplikasi yang lain kayaknya hari-hari itu saja, dan siswa dan siswi juga pasti bakal lupa ya, bakal minta lagi materinya mana. Makanya saya menggunakan YouTube biar mudah diakses dan kapanpun bisa disetel, saat makan, saat mau tidur, atau saat beberes, tinggal didengarkan saja. Makanya saya memakai YouTube ya. Ini salam hangat juga untuk OSBME Makassar, Om Lipi dan Om Ato, dan seluruh pencinta BMX dimanapun berada. Salam Baktos, Tiabi, Tipan, Rukuni Safari. Untuk kelas 7, untuk materi kelas 7 sesuai yang video sebelumnya ya. Untuk kelas 7, yang pertama itu memahami pengertian dan unsur-unsur teks fantasi. Ulangi lagi ya anak-anak. Memahami pengertian dan unsur-unsur teks cerita fantasi. Mungkin ada yang sudah ditulis waktu video-video kemarin, mungkin ada yang ditulis, atau yang lupa lagi boleh ditonton lagi ya. Boleh ditonton lagi, apa-apa. Pengertian fantasi itu sendiri banyak, berbagai sumber ya. Saya mengambilnya ini ada 4 ya, 4 peneliti bahasa di Indonesia, 1 3 di luar Indonesia. Yang pertama itu menurut Nurgiantoro itu penulis ya, kalau nggak salah penulis. Menurut Nurgiantoro, teks cerita fantasi adalah karangan yang memiliki tema, karangan yang memiliki tokoh, karangan yang memiliki latar dan plot dengan kebenaran yang diragukan, baik dalam sebagian maupun keseluruhan cerita. Jadi dalam cerita tersebut ya, menurut Nurgiantoro itu kebenarannya itu diragukan. Jadi kebenarannya itu diragukan bukan seperti berita. Kalau berita itu real, nyata, dan harus ada. Nah, gempa misalkan ada gempa nanti disut kudu aya buktos. Nah kalau ini cerita fantasi itu diragukan. Contohnya si pengarang atau penulis teks fantasi, misalkan burung bisa bernyanyi, atau buaya bisa terbang, ular bisa terbang. Nah itu diragukan ya menurut Nurgiantoro. Kalau untuk fantasi itu sendiri itu bebas ya, pengarang mau apa saja. Soalnya dari beberapa pengertian ada yang menyebutkan
bahwa teks fantasi tersebut itu hasil dari pengarang atau imajinasi si pengarangnya. Jadi bebas, itu tidak ada patokan harus fantasi itu seperti ini, tidak bebas. Pokoknya mah badai kumaha ge badai dunia segi empat sok, atau misalkan tangkal buah, bijil, pohon buah, bijil nangka, atau bijil uang. Itu teks fantasi itu seperti itu ya. Terus menurut HUCK DKK, teks cerita fantasi merupakan cerita yang kaya akan makna. Nah, cerita fantasi ini menurut DKK dan kawan-kawan itu merupakan cerita yang sangat bermakna. Kalau untuk anak-anak bermakna ya, pasti bermakna. Begitu juga dengan orang tua. Misalkan saat saya kecil, waktu kita kecil, untuk orang tua ada majalah Bobo atau yang lainnya. Nah, itu sangat bermakna, masih ada di pikiran kita. Kalau yang dulu suka membaca Bobo, nah itu masih bermakna ya, masih bermakna. Pengarang itu sendiri menurut DKK tidak hanya menonjolkan kisah yang hebat, melainkan juga pesan yang berguna bagi kehidupannya, bagi kehidupan. Jadi bukan hanya bermakna saja, cuman si pembuat cerita teks fantasi ini selalu menonjolkan pesan dan kesan di akhir cerita, atau bisa disebut juga amanat ya. Dan sangat berguna juga untuk kehidupan. Jadi ada maknanya kalau menurut DKK ya. Menurut Joyce JOEST Joyce membagi cerita teks fantasi menjadi 3 poin penting. Kalau yang pertama itu teks cerita fantasi kisah yang hebat memuat 3 poin penting. Yang pertama itu teks cerita fantasi memuat semesta yang tidak nyata karena berasal dari imajinasi sang pengarangnya, seperti yang tadi saya jelaskan ya. Jadi si pengarang itu terserah nama imajinasinya pada kumaha mangga wae, tidak ada harus iya. Jadi si burung harus terbang, ikan harus berenang, tidak seperti itu. Jadi harus bebas. Ada ikan, misalkan ikan harus terbang ke atas nggak apa-apa ya. Misalkan benter, lokmas terbang, menurut sang penulisnya itu nggak apa-apa ya. Yang kedua menurut Joyce, ceritanya juga, cerita penulis teks fantasi itu kejadiannya henteu rasional. Jadi henteu jelas rasional, henteu aya bubung kelakan kalau bahasa Sunda, bubung kelakan teu aya nanti nyata aya buktosna. Kalau poin teksnya, cerita fantasi menurut Joyce ya memiliki semesta yang dibuat mirip dengan dunia nyata. Dunianya nyata, cuman ada hal-hal yang aneh seperti tadi pohon buah, ada nangka pohon buah, ada uangnya. Jadi kita tinggal ngambil uang, melak, cabai, bijil, uang. Nah itu fantasi ya, itu sesuai dengan penulisnya, itu bebas. Ya itu tadi 4 pengertian teks fantasi menurut para ahli. Sekarang kita lanjut ciri-ciri cerita teks fantasi ya. Cerita atau teks fantasi itu tidak jauh berbeda ya, tidak jauh berbeda, cuman kalau cerita itu ya biasa menceritakan. Kalau teks fantasi itu ada teks, ada tulisannya. Ada 6 ciri-ciri ya, di sini ada 6 ciri-ciri. Yang pertama, memiliki ide cerita yang tidak dibatasi. Sesuai yang tadi saya jelaskan, itu si penulis atau si pembuat karangan itu imajinasinya sendiri, tidak ada yang dibatasi. Tidak dibatasi dengan
realita atau kenyataan dunia ya, tidak ada dibatasi. Yang kedua yaitu tema dalam cerita itu sendiri itu ada unsur magic atau ilmu tentang sihir ya, ilmu tentang sihir, boleh tentang supranatural, futuristik. Nah, itu temanya kadang-kadang kebanyakan ada juga yang tidak, tapi kebanyakan 70% lah itu temanya tentang magic atau ilmu tentang sihir. Contohnya film Harry Potter ya, Harry Potter itu ada tikus, bisa perang, bisa berbicara. Terus ada apalagi banyak ya di Harry Potter itu, contohnya film Harry Potter itu cerita tentang fantasi. Jadi si penulisnya atau si pengarangnya itu bebas, tidak ada batasan-batasan realita atau kenyataan dunia. Yang ketiga, ide cerita itu sendiri terbuka terhadap daya hayal penulis dan tidak dibatasi realita kehidupan yang saat ini, yang kita jalani saat ini. Jadi itu mah pengarang bebas ya, bebas. Kalau kita pada saat ini misalkan kita menanam cabai, terus cabai tersebut mekar dan ada berbuah cabai ya, ada berbuah cabai. Kalau si pengarang teks fantasi itu tidak seperti itu. Kita teks pengarang misalkan dalam ceritanya menanam bibit kol, berubah jadi sepeda BMX, berubah menjadi sepeda old school BMX ya. Nah, itu fantasi karangannya seperti itu kalau seorang pengarang, jadi makanya tidak dibatasi. Selanjutnya yang keempat ya, di dalam teks fantasi atau cerita fantasi tersebut itu sering terjadi keanehan. Ini yang keempat, ini sering terjadi keanehan seperti makhluk gaib, seperti sihir yang misterius seperti itu ya. Nah, jadi di dalam cerita fantasinya biasanya banyak terdapat keanehan. Itu mau cerita fantasi atau cerita teks fantasi itu sama saja, dalam isinya itu terjadi keanehan ya, terjadi keanehan. Yang kelima biasanya si penulis atau pengarang itu imajinasinya kadang-kadang tinggi ya. Jadi penggunaan latar dan waktu atau alur pun itu selalu menembus ruang dan waktu. Jadi waktu anu acan kurang dilewati ku seorang pengarang atau penulis teks fantasi itu sudah terlewati. Jadi kedepannya akan gini. Nah, itu pengarangnya kadang-kadang seperti itu ya, menggunakan menembus ruang dan waktu. Yang keenam yang terakhir dari ciri-ciri teks fantasi, setiap teks atau cerita fantasi itu pasti terdapat tokoh yang memiliki keunikan, tokoh memiliki kelucuan ya. Keunikannya itu sendiri pasti kadang-kadang selalu diingat begitu juga di film Harry Potter itu pasti ada tokoh-tokoh yang lucu, dan kebanyakan orang kayaknya ngepen ya terhadap orang tersebut yang lucu tersebut. Nah, tokoh-tokoh itu sendiri yaitu seperti memiliki kekuatan super yang tidak bisa ditandingi. Kekuatan super yang tidak bisa ditandingi untuk menyelamatkan dunia. Nah, ini contohnya banyak ya. Misalkan Power Ranger itu langsung berubah, langsung ada di dunia, misalkan di langit kayak robot, langsung ngegedean jadi robot. Nah, itu pengarangnya itu seperti itu ya, seperti itu. Terus ada
burung bisa bicara, walaupun emang kenyataannya ada burung bisa bicara, tapi kalau dalam teks fantasi ini bicaranya seperti anu mematahan jelma gitu tuh. Seperti anu mematahan memberi pelajaran kepada manusianya tak kudu kieu nah, itu di dalam teks fantasi. Lanjut ke unsur-unsur intrinsik cerita fantasi. Nah, ini hampir sama seperti unsur intrinsik puisi, unsur intrinsik novel, hampir sama isinya. Unsur-unsur intrinsik cerita fantasi yang pertama ya seperti tema biasa, tema ya seperti yang di atas, dari ciri-cirinya itu pasti ada unsur magic ya. Tema di sini yaitu tema itu sendiri yaitu ide yang paling mendasar dan menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Ulangi lagi. Tema yaitu ide paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Jadi cerita tersebut dikembangkan, misalkan temanya ini tentang sosial dan dikembangkan tentang sosial itu, bukan hanya mere banyak sekali ya sosial itu. Contohnya membantu orang tua, membantu tetangga, itu unsur-unsur sosial, contohnya seperti itu. Yang kedua, alur itu bisa, kalau di drama itu jalan ceritanya, kalau di drama itu, kalau di teater itu jalan cerita. Jadi cerita A ke Z itu harus nyambung. Jadi aya benang merahna, misalkan dari A ke B, nah itu harus ada benang merahna. Nah ti A teh bisa ke B, nah itu ada sambunganna, kudu aya benang merahna. Orang lamun di dia di Ranca Ekek misalkan ke Sumedang, nah itu aya alur ceritana, misalkan ban bocor, aduh nah ban bocor berarti kudu dikumahakeun, oh kudu ditambal. Nah menurut dia nah bisa bocor, oh tadi saacan berangkat misalkan mobilna kecugak ku paku, nah itu ada alur ceritana. Jadi kudu mendasarnya, kudu nyambung dari A ke B, itu harus nyambung. Nah ini ya cerita yang alur yakni jalan atau cerita yang berupa peristiwa-peristiwa yang tersusun ya, anu tersusun pisan dan saling berkaitan satu sama lain, A B C D, nah itu saling berkaitan. Nah di A KB tentu ujung-ujung cerita sekolah ojol-ojol di mana, jadi ada perjalanan heula. Nah haut bisa KB, oh iya kieu hai urang kacek, nah kumaha carana kieu, nah seperti itu nya. Jadi kudu aya berkaitan satu sama lain. Yang ketiga, tokoh dan penokohan ialah karakter dari pemeran. Tokoh dan penokohan ialah karakter dari pemeran atau pelaku di dalam suatu cerita. Nah pasti ada tokoh, pasti ada tokoh dari puisi pun juga ada cerita juga, pasti ada tokoh ini. Kadang-kadang ada yang menjadi tokoh utama, pemeran pertama, atau ada pembantu ya, pembantu umum. Nah jadi tokoh itu seperti itu, ada tokoh yang lucu. Jadi untuk ayahnya anu cerita teks fantasi atau cerita drama, tokoh nanti kan hiji eta we hungkul. Si Andin we hungkul terus si Andin anu mainna teh. Henteu kitu. Jadi aya si Aldebaran, boleh aya anu lain-lainna nya. Jadi dina carita teh henteu hiji tokoh. Jadi tokoh anu menimbulkan konflik, ada yang menenangkan konflik. Terus ada menimbulkan konflik lagi, terus klimaks, terus aya menenangkan lagi. Nah dalam cerita juga, dalam teks fantasi itu, dalam drama, teater, sinetron pasti ada itu. Tokohnya bukan hanya itu saja ya. Tokohnya bukan hanya itu saja. Kalau latar merupakan tempatnya di mana ya? Ya di teks teh. Kalau teks fantasi misalnya tempatnya di awan, ya. Di awan itu ada sungai indah.
ada pemandangan indah. Nah itu tempatnya, waktunya pagi, sore, siang, malam, serta suasana yang diceritakan di dalam latar tersebut. Suasananya indah, segar, pemandangannya panas, dingin ya. Lanjut ke 5, sudut pandang. Kalau sudut pandang ini posisi pengarang dalam keadaan membawakan suatu cerita. Suatu pengarang itu kalau saat sedih menceritakannya ya sedih. Kalau senang berarti menceritakan teks fantasinya dengan gembira, dengan senang, dengan tutur bahasa juga senang. Kalau sedang gundah, nah penulis juga pasti menulis teks fantasinya dengan gundah ataupun dengan tulisan-tulisan yang gundah. Yang terakhir adalah amanat. Pasti ada amanat ya di dalam teks fantasi. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan kepada penonton, kepada pembaca buku, kepada pembaca teks fantasi, disampaikan oleh pengarang di dalam sebuah cerita. Nah ini hebatnya para pembuat teks cerita, jadi hayang menyampaikan ya amanat ya anu kudu dilakukan teh ieu, anu kudu dilakukan teh ieu. Nah jadi kadang-kadang ada yang sampai kepada amanatnya, ada yang sampai kepada penulis, amanatnya ada yang sampai kepada pembaca, ada yang tidak ya. Ya itu saja sih pemaparan dari saya ini untuk kelas 7 ya, kelas 7 SMP. Mudah-mudahan bisa diakses, mudah-mudahan gampang diakses. Untuk nanti struktur teks cerita fantasi, nah ini ada strukturnya ya, mungkin nanti ya dalam video selanjutnya insya Allah ada struktur teks fantasi. Untuk kali ini dicukupkan dulu. Mudah-mudahan siswa dan siswi SMP Bakti Ilham khususnya, umumnya SMP lain, semoga sukses selalu, jangan patah semangat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terakhir ingat 3M, ingat pesan ibu, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum.